Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Konsekuensinya, seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Di dalam video ini, sedikitnya akan dipaparkan mengenai materi Pancasila sebagai sistem nilai, norma, dan moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai, norma, dan moral. Yang pertama, nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang the solen, bukan the sen. Kita masuk pada bidang kerohanian bermakna normatif, bukan kognitif. Masuk ke dunia ideal, bukan dunia realitas. Meskipun keduanya berkaitan dengan erat, misalnya, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. Noto Negoro membagi nilai dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama ada nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, ada nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur perasaan atau institusi manusia. Yang ketiga, ada nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia. Yang keempat, nilai religi, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keimanan manusia kepada Tuhan. Yang kedua, ada norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makna budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, yang pertama ada norma agama dengan sanksi dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan
dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan sanksi yang berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan sanksi berupa penjara atau kurungan atau denda. Yang ketiga ada moral. Moral berasal dari kata mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, tentang akhlak. Jadi, moral adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dipandang dari sudut baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara. Moral dan perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan menjadi moral agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai norma dan moral secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Baik, materi selanjutnya adalah tentang moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, ataupun kelakuan. Moral adalah ajaran hal yang baik dan buruk tentang akhlak. Jadi, moral adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar, dipandang dari sudut baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, dan moral pun dapat dibedakan seperti moral agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Yang pertama, ada nilai dasar. Meskipun bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar ontologis, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Jika nilai dasar itu berlandaskan kepada hakikat suatu benda, kuantitas, aksi, ruang, maupun waktu, nilai itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis. Namun, nilai yang bersumber dari kebendaan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma tersebut. Nilai dasar yang menjadi sumber bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut akan menjadi norma moral. Tetapi apabila nilai instrumental itu merupakan satu arahan kebijakan yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan, nilai instrumental itu dapat kita temukan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Tanpa ketentuan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka nilai-nilai dasar dalam Pancasila belum memberikan makna yang konkret dalam praktek ketatanegaraan kita. Selanjutnya, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang nyata. Maka dari itu, nilai praksis merupakan pelaksanaan yang nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental, karena fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental. Maka nilai praksis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar dan nilai instrumental tersebut. Nilai praksis dalam kehidupan ketatanegaraan dapat ditemukan dalam undang-undang organik, yaitu semua perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada aturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang dibahas di atas, maka nilai dasar dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya. Sedangkan nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam ketetapan MPR. Nilai praksis dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan berikutnya, yaitu dalam undang-undang sampai kepada peraturan di bawahnya. Berikutnya, Pancasila sebagai moral. Yang pertama, arti formal moral Pancasila. Pancasila adalah suatu pedoman bangsa Indonesia yang disahkan sebagai dasar negara dan merupakan kesatuan utuh nilai-nilai moral. Dengan demikian, Pancasila dapat disebutkan sebagai moral bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila merupakan 5 asas kewajiban moral. Moral itu sendiri ialah seluruh norma dan penjelasan yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Dengan pemahaman norma itu sendiri, manusia akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Norma moral berbeda dengan norma hukum, berbeda pula dengan norma kesopanan. Norma hukum berlaku sesuai dengan undang-undang, sedangkan norma kesopanan berlaku sesuai kebiasaan manusia. Sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia yang disebabkan norma moral ini selalu berlaku. Yang kedua, moral politik Pancasila. Pancasila ialah dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Oleh karenanya, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan untuk mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dipaparkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila yang autentik dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Dan menurut TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara.
Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Maka dari itu, nilai yang terkandung dalam sila-silanya merupakan petunjuk yang harus kita ikuti dan kerjakan agar menjadi warga negara yang baik. Darji Darmodiharjo dan kawan-kawannya merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, antara lain keyakinan terhadap Tuhan Maha Esa dengan segala sifat-sifatnya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain mengakui adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai persatuan bangsa, antara lain bangsa Indonesia adalah persatuan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan arah pembinaan kesatuan bangsa. Kemudian sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kerakyatan, antara lain kedaulatan negara ada pada tangan rakyat, dan musyawarah dan mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir, yaitu dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai keadilan, antara lain keadilan dalam kehidupan sosial, terutama dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.